Al-Bidayah wa Nihayah Ibn Katsir, volume 3, halaman 123. Juga Anda bisa membacanya di dalam hadis riwayat Al-Bukhari pada pembahasan tentang para nabi, Ad-Darimi pada pembahasan tentang sikap lemah lembut, dan hadis Ahmad di dalam Al-Musnad volume 1 halaman 23. Semuanya menyebutkan hal yang sama, teman-teman. Dikatakan Allah Azza wa Jalla tidak pernah menyebutkan seorang wanita dan mengemukakan namanya di dalam kitabnya kecuali hanya Maryam binti Imran. Allah menyebutkan namanya di hampir 30 tempat. Ini karena adanya hikmah yang disebutkan oleh sebagian ulama. Jadi Maryam binti Imran yang mereka sebut sebagai ibu daripada Isa Al-Masih yang merujuk kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya nama perempuan yang disebutkan di dalam Quran. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Jalan Baget, sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Adonai Yesus Harasiyah wa Ruach Kodes memberkati kita semua. Ya, tentu kita hari ini sangat bersuka cita karena kita bisa berkumpul dengan saudara seiman. Kita bisa beribadah bersama, memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan bersama, dan juga sudah seminggu tidak bertemu berkumpul, dan ketika hari ini kita berkumpul, kita bertemu, kita banyak bercerita, kita banyak sharing dengan saudara-saudara kita seiman. Dan Tuhan sangat sayang, sangat senang, sangat bersuka cita ketika melihat kita hidup rukun bersama dengan saudara seiman. Kita makan minum bersama, membahas firman bersama, memuji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan kebesaran Tuhan bersama. Kebalikan daripada itu, kuasa kegelapan dia berusaha memporak-porandakan, dan dia berusaha supaya kita tidak bisa bersatu. Kita tercerai-berai dan kita saling memusuhi satu sama yang lain. Bahkan saling memprovokasi satu sama lain. Ini yang sangat disenangi oleh kuasa kegelapan. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, para pencinta Injil Habakkuk, di dalam kitab Injil Yohanes 8 ayat 32, firman Tuhan berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika kita mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Merdeka dari segala hal, Bapak Ibu. Makanya tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada kegelisahan di dalam diri kita, saudara. Kenapa? Karena kita berada di dalam kebenaran. Maka ketika kita berada di dalam kebenaran, roh kebenaran itu yang memberikan kepada kita kemerdekaan. Maka tidak ada lagi hal yang membuat kita khawatir. Lebih-lebih lagi, saudaraku, ketika teman-teman kita dari seberang menyerang iman kita, mereka mencoba untuk menjatuhkan iman percaya kita. Mereka mencoba untuk menghasut. Mereka mencoba untuk membengkokkan apa yang sebenarnya tertulis dalam Alkitab. Tetapi saudara, kita bersyukur di zaman internet ini, kita bisa memakai media sosial, kita bisa pakai YouTube, kita bisa pakai TikTok untuk meluruskan setiap apa yang sudah mereka bengkokkan, saudaraku. Maka kita melihat di luar negeri, ada Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, ada Ibu Sofiatul, ada Dewi Bulan, dan banyak lagi apologet Kristen yang berdomisili di luar negeri, Bapak Ibu. Mereka menjawab, bukan sekedar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh tetangga kita dari seberang. Bahkan mereka membongkar semua yang selama ini ditutup-tutupi. Kita di bangsa dan negara ini, Bapak Ibu, tidak bisa melakukan seperti itu. Nanti kita ditangkap. Jadi kita yang tinggal di bangsa negara ini, kita memberitakan Injil, kita memberitakan kabar baik lewat media sosial. Jadi kita yang tinggal di bangsa negara ini, Bapak Ibu, kita tidak bisa se-ekstrim teman-teman kita yang tinggal di luar negeri. Kita tidak bisa membongkar secara membabi buta apa yang selama ini disembunyikan. Bahkan ketika kita menjawab harus dengan hati-hati, dan menanyakan iman mereka juga kita harus dengan hati-hati. Saya selalu berkata bahwa di belakang para penghujat itu, ketika mereka diskusi ataupun debat dengan kita, itu sudah ditempatkan orang-orang tertentu untuk memperhatikan, untuk melihat mana celah yang bisa mereka pakai untuk dibenturkan kita dengan hukum penistaan agama. Bila celah ini mereka dapatkan, maka kita akan dibenturkan dengan hukum penistaan agama. Maka dari itu, saudaraku, hal-hal yang semacam ini
itu sudah tugas saudara kita yang ada di luar negeri. Ada Ibu Dewi Bulan, ada Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim, dan ada Ibu Sofiatul. Nah, kita yang tinggal di bangsa negara ini, Bapak Ibu, kita bersaksi. Kita harus rajin menceritakan tentang Adonai Yesus HaMashiach, tentang keselamatan, tentang Injil. Jangan kita berdiam diri, kita pergi ke daerah-daerah, terutama sekali kita perlu memperlengkapi pemuda-pemudi kita yang ada di pedalaman, karena banyak sekali guru palsu masuk ke pedalaman melakukan islamisasi, Bapak Ibu. Karena penginjil hari-hari ini sudah sangat jarang masuk ke pedalaman. Dan ini yang saat-saat ini kita lakukan bersama dengan teman Bapak Ibu kita, terus masuk ke pedalaman, menguatkan anak-anak Tuhan di sana, melakukan penginjilan juga, dan kita menjangkau yang belum terjangkau juga, dan kita mengajarkan Islamologi secara sederhana sehingga anak-anak Tuhan yang ada di pedalaman mereka bisa bertanya jawab ketika guru palsu hadir ke tengah mereka. Baik Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video, di mana di video ini yang menyampaikan Ibu Sofiatul bagaimana pembongkaran yang selama ini ditutup-tutupi dibongkar habis oleh Ibu Sofiatul. Mari kita lihat bagaimana cuplikan videonya. Tahukah Anda bahwa di dalam Quran satu-satunya nama wanita yang disebut adalah Maryam Ibu Isa Al-Masih, atau yang mereka kenal sebagai Yesus Kristus. Tidak ada nama wanita lain, teman-teman. Termasuk Aminah ibunya Muhammad tidak dikenali di dalam Quran. Jadi Maryam ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di mata Islam dan di dalam Quran. Sekarang kita mau melihat gelar-gelar Maryam di dalam Islam. Mereka menyebutnya Al-Qanitah, yaitu wanita yang berserah diri kepada Tuhan. Al-Sajidah, wanita yang bersujud kepada Tuhan. Al-Raki'ah, wanita yang bersujud kepada Tuhan. Al-Sa'imah, wanita yang berpuasa. Al-Tahirah, yang disucikan. Al-Siddiqoh, yang benar. Al-Mustafiyah, yang terpilih. Maryam Ibu Isa, atau yang mereka sebut dengan Maria Ibu Yesus Kristus, adalah satu-satunya nama perempuan yang disebut di dalam Quran. Mengenai Maryam adalah satu-satunya nama yang disebutkan di dalam Quran. Anda bisa membacanya dalam berbagai sumber kitab Islam. Ini adalah tafsir Al-Qurtubi mengenai surah 4 ayat 171 halaman 52. Anda juga bisa membacanya di dalam Al-Bidayah wa Nihayah Ibn Katsir volume 3 halaman 123. Juga Anda bisa membacanya di dalam hadis riwayat Al-Bukhari pada pembahasan tentang para nabi, Ad-Darimi pada pembahasan tentang sikap lemah lembut, dan hadis Ahmad di dalam Al-Musnad volume 1 halaman 23. Semuanya menyebutkan hal yang sama, teman-teman. Dikatakan Allah Azza wa Jalla tidak pernah menyebutkan seorang wanita dan mengemukakan namanya di dalam kitabnya kecuali hanya Maryam binti Imran. Allah menyebutkan namanya di hampir 30 tempat. Ini karena adanya hikmah yang disebutkan oleh sebagian ulama. Jadi Maryam binti Imran yang mereka sebut sebagai ibu daripada Isa Al-Masih yang merujuk kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya nama perempuan yang disebutkan di dalam Quran. Sekarang kita mau melihat dulu siapakah Maryam binti Imran menurut Quran. Apakah ini tokoh Maryam yang sama yang mereka rujuk sebagai ibu daripada Yesus Kristus Tuhan kita? Sekarang kita baca dulu Quran surah 66 At-Tahrim ayat ke-12. Dikatakan, dan ingatlah Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami, dan dia membenarkan kalimat Robnya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Walaupun ada beberapa kesalahan di dalam ayat ini, tetapi saya hanya akan menyoroti kalimat Maryam binti Imran. Jadi menurut Quran, Maryam ini adalah anak perempuan dari seorang laki-laki yang bernama Imran. Dia punya ayah bernama Imran. Sekarang kita baca Quran surah 19, surah Maryam ayat 27-30. Dikatakan, maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Jadi di dalam Quran surah Maryam dikatakan Maryam ini adalah saudara perempuan Harun, teman-teman. Anda sudah melihat keanehan bukan di dalam ayat ini? Nah, Maryam yang sama ini menunjuk kepada anaknya Isa, teman-teman. Jadi Maryam ini adalah ibu daripada Isa yang mereka sebut Al-Masih. Maryam adalah ibu daripada Yesus Kristus menurut Quran dan Islam, saudara perempuan Harun, dan anak daripada Imran, teman-teman. Sekarang kita mau melihat, dikatakan di sini maka Maryam menunjuk kepada anaknya Isa. Ini masih bayi, teman-teman, masih nenen. Ya, dan mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Berkatalah Isa yang masih nenen ini, dia melepaskan mulutnya dari isapan payudara Maryam dan berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab dalam kurung Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, saya tidak akan membahas mengenai keanehan cerita Isa yang berbicara pada waktu dia masih kecil, tapi kita akan berbicara mengenai Maryam yang dirujuk sebagai saudara perempuan Harun di dalam Quran surah Maryam ayat 27-30, teman-teman. Oke, kita lihat cepat saja bahwa di dalam semua surah
di dalam Quran, Maryam ini selalu disebut sebagai ibu daripada Isa Al-Masih. Contohnya di surah 2 ayat 87 dikatakan Isa putra Maryam, teman-teman. Ya, Anda lihat di sini, Isa putra Maryam. Jadi jelas Maryam yang merupakan saudara perempuan Harun dan anak daripada Imron ini merupakan ibu daripada Yesus Kristus. Hal yang sama kalau kita lihat, ini adalah surat 2 Al-Baqarah ayat 253, disebut juga Isa Al-Masih ini putra Maryam. Jadi Maryam ini merupakan ibu daripada yang mereka klaim sebagai Yesus Kristus. Ada banyak ayat-ayat yang menyatakan hal ini, saya hanya akan menunjukkan beberapa saja. Demikian juga kalau kita lihat surah 3, ini adalah surah Al-Imran ayat 45, dikatakan di situ Maryam adalah ibu dari Isa Al-Masih, teman-teman. Jadi nama Maryam yang merupakan ibu dari Isa Al-Masih itu disebut sekitar 37 kali di dalam Quran. Dan tidak ada tokoh lainnya bernama Maryam yang disebutkan di dalam Quran kecuali Maryam ibu Isa Al-Masih. Anda bisa membacanya di dalam Quran surah 4 ayat 157, Quran surah 4 ayat 171, Quran surah 5 ayat 17, surah 5 ayat 46, surah 5 ayat 72, surah 5 ayat 75, surah 5 ayat 78, surah 5 ayat 110 dan lain-lain. Ya, ada banyak puluhan nama Maryam yang disebutkan sebagai ibu Isa Al-Masih. Kesimpulan kita adalah hanya ada satu tokoh bernama Maryam yang disebutkan di dalam Quran, yang adalah anak perempuan Imron, saudara perempuan Harun dan ibu Isa yang bergelar Al-Masih menurut Quran. Lalu siapakah Harun bin Imron yang disebut sebagai saudara laki-laki Maryam menurut Al-Quran? Kita lihat apa kata Quran mengenai Harun. Apakah ada dua Harun di dalam Quran? Kita baca Quran surah 19, surah Maryam ayat 51-53. Dikatakan, dan ceritakanlah dalam kurung hai Muhammad kepada mereka kisah Musa di dalam Alkitab. Tapi dikasih dalam kurung Al-Quran ini. Jadi ini Musa yang berbeda ya teman-teman ya. Musa di dalam Quran itu pernah mati kesambar petir dan merupakan murid daripada seorang yang bernama Al-Khidir. Ini merupakan Musa yang berbeda dengan Musa yang ada di dalam Alkitab kita. Tapi oke lah, kita ikuti aja narasi daripada Muslim ya. Dikatakan sesungguhnya dia adalah seorang yang dipilih dan seorang rasul dan nabi. Musa tidak pernah rasul, teman-teman. Ini kesalahan ya, karena istilah rasul itu baru ada di dalam perjanjian baru, teman-teman. Jadi Muhammad itu tidak tahu kalau nabi dan rasul itu berbeda ya. Dikatakan, dan kami telah memanggilnya dari sebelah kanan Gunung Tur. Gunung Tur ini di mana juga kita nggak tahu ya teman-teman ya. Oke lah, kita ikuti aja narasi daripada Quran. Dan kami telah mendekatkannya kepada kami di waktu dia munajat. Dan kami telah menganugerahkan apa? Kepadanya sebagian rahmat kami, yaitu apa? Saudaranya, akinya. Siapa saudara laki-laki daripada Musa? Harun menjadi seorang nabi. Jadi Harun yang merupakan saudara laki-laki daripada Maryam, yang sama-sama mempunyai ayah bernama Imron, ini juga merupakan Harun yang sama yang disebutkan sebagai saudara laki-laki Musa, teman-teman. Jadi Maryam, Musa dan Harun ini sama-sama satu ayah yang bernama Imron di dalam Quran. Dan Maryam ini yang punya ayah bernama Imron dan saudara laki-laki Harun dan saudara perempuan Musa, nanti saya akan tunjukkan buktinya, ini disebut sebagai ibu daripada Isa Al-Masih alias Yesus Kristus. Menurut teman-teman Kristen, ini siapa yang mabok ya teman-teman ya pada waktu nulis Quran ini? Oke, kita baca lagi Quran surah 7, surah Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Dikatakan, dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu, maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan. Karena itu nyatalah yang benar dan batalah yang selalu mereka kerjakan. Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Dan ahli-ahli sihir itu serta-merta meniarapkan diri dengan bersujud. Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan semesta alam, yaitu Tuhan Musa dan Harun. Jadi ini kisah mengenai Musa di hadapan Firaun yang dikisahkan kembali di dalam Quran, teman-teman. Jelas di sini Musa dan Harun itu bersaudara dan hidup pada zaman yang sama. Sekarang kita baca Quran surah 7 Al-A'raf ayat 142. Dan telah kami janjikan kepada Musa dalam kurung memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Ini maksudnya ketika Musa naik ke gunung Sinai. Jadi di dalam Quran itu disebut dengan Tur. Karena Tur ini bukan bahasa Arab, mereka nggak tahu apa arti kata Tur. Ya, mereka mengatakan Tur ini nama sebuah gunung atau suatu kata yang berarti gunung, yaitu Tur Sina alias Gunung Sina. Ya, mereka nggak tahu ya, karena Tur ini bukan bahasa Arab dan ada banyak sekali interpretasi mengenai apa arti kata Tur, teman-teman. Ya, dikatakan maka sempurnalah waktu yang telah kami tentukan Tuhannya 40 malam. Dan berkatalah Musa kepada apa? Saudaranya, akinya, yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku dan perbaikilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan. Jadi jelas di sini nama Harun tidak pernah disebutkan selain Harun saudara Musa. Tidak ada dua Harun di dalam Quran. Dan Harun inilah yang disebut sebagai saudara laki-laki daripada Maryam. Sekarang kita baca lagi di mana rujukan mengenai Harun, teman-teman. Quran surah 7 Al-A'raf ayat 150. Dikatakan, dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, berkatalah dia, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melemparkan loh-loh dalam kurung Taurat itu dan memegang apa? Jambul kepala saudaranya Harun sambil menariknya ke arahnya. Harun berkata apa nih? Hai anak ibuku. Jadi Harun ini satu ayah yang bernama Imron dan satu ibu dengan Musa, teman-teman. Hidup sejaman dengan Musa.
Sekarang kita baca di Quran surah 10, surah Yunus ayat 75. Anda bayangkan ya, nama surahnya surah Yunus, tapi dari 108 ayat yang ada di dalam surah Yunus, hanya satu yang bicara tentang Yunus, teman-teman. Ya, bahkan Musa dan Harun yang diutus kepada Firaun ada termasuk di dalam surah Yunus. Ya, dikatakan di sini, kemudian sesudah rasul-rasul itu, nah ini keliru ya, rasul itu hanya ada di dalam perjanjian baru. Perjanjian lama tidak mengenal kata rasul, ya, hanya ada kata nabi. Ya, kami utus apa? Musa dan Harun kepada Firaun. Jadi Musa dan Harun ini hidup sejaman diutus kepada Firaun, teman-teman. Dan bahkan Quran ini tidak bisa membedakan apakah Firaun ini gelar atau sebuah nama. Kalau Anda masih belum percaya bahwa Harun yang disebutkan adalah Harun saudara Musa dan saudara daripada Maryam, saya kasih Anda ayat yang lain. Ini adalah Quran surah 20, surah Toha ayat 24 sampai dengan 30. Dikatakan, pergilah kepada Firaun, sesungguhnya ia telah melampaui batas. Berkatalah Musa, ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku. Dan di bawahnya dikatakan apa? Harun saudaraku. Jadi Musa, Harun dan Maryam ini hidup sejaman, teman-teman. Ya, pada zaman Firaun. Firaunnya Firaun Musa pada waktu itu. Anda bayangin, Isa Al-Masih adalah keponakan daripada Musa dan Harun yang hidup pada zamannya Musa, teman-teman. Dan Musa ini adalah Musa yang diutus kepada Firaun. Wow, luar biasa ya teman-teman ya Quran ini. Saya kasih Anda ayat lainnya. Ini Quran surah 20, surah Toha ayat 92 sampai 94. Dikatakan, berkatalah Musa, hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat sehingga kamu tidak mengikuti aku? Maka apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku? Harun menjawab, hai putra ibuku. Jadi Musa dan Harun ini satu ayah dan satu ibu hidup pada zaman itu, teman-teman. Zaman Firaunnya Musa, sebelum orang Israel keluar dari Mesir, teman-teman. Dan Maryam ini juga hidup pada zaman itu, teman-teman, menurut Muhammad. Anda lihat di sini, ini adalah kekeliruan dan kesalahan sejarah terbesar di dalam Quran. Ada banyak kesalahan sejarah lainnya, tapi ini adalah yang terbesar di dalam Quran. Dan kita boleh melihat bahwa Quran ini bukanlah firman daripada Tuhan. Kita lihat Quran surah 23 Al-Mu'minun ayat 45 sampai 46. Dikatakan, kemudian kami utus Musa dan saudaranya Harun dengan membuat tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada apa? Firaun. Jadi saudaranya Musa yang bernama Harun ini juga merupakan saudara daripada Maryam. Mereka bertiga, Musa, Harun dan Maryam, sama-sama punya ayah yang bernama Imron. Dan ini adalah Musa yang diutus kepada Firaun sebelum orang Israel keluar dari Mesir. Anda lihat, ini kesalahan sejarah yang fatal sekali dan membuktikan Quran bukanlah inspirasi daripada Tuhan yang sejati. Kita baca lagi Quran surah 28 Al-Qasas ayat 33 sampai 35. Dikatakan ini, Musa berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah membunuh seorang manusia dari golongan mereka, maka aku takut mereka akan membunuhku. Dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku, maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Allah sendiri berfirman, kami akan membantumu dengan saudaramu, yaitu Harun. Jadi Musa dan Harun ini bersaudara. Tidak ada Harun yang lain di dalam Quran selain Harun saudara Musa dan Harun saudara Maryam. Saya kasih bukti lainnya. Ini adalah Quran surah 37 As-Saffat ayat 114 sampai 120. Dan sesungguhnya kami telah melimpahkan nikmat atas siapa? Musa dan Harun. Dan kami berikan kepada keduanya kitab, teman-teman, maksudnya kitab Taurat. Ya, dan kesejahteraan dilimpahkan atas Musa dan Harun. Jadi jelas di dalam benaknya Muhammad, Musa dan Harun ini merupakan paman daripada Isa Al-Masih yang diberikan kitab Taurat. Kita lihat yang paling jelas kesalahan di sini, teman-teman. Ini adalah Quran surah 21 Al-Anbiya ayat 48. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa dan Harun kitab Taurat. Tidak ada yang pernah diberi kitab ya, teman-teman. Kitab itu ditulis oleh Musa dan bukan Harun. Yang diberikan adalah 2 loh batu, ya, 10 perintah Allah atau Aseret Hadifarim, Aseret Hadibrod, ya. Dikatakan dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Nama Harun itu disebut sekitar 24 kali di dalam Quran, dan hanya ada satu tokoh bernama Harun yang disebutkan dalam Quran, yaitu saudara laki-laki sekandung Musa, saudara laki-laki Maryam dan putra Imron yang hidup di zaman Firaun Musa. Tantangan saya kepada Anda Muslim, tunjukkan ada Harun yang berbeda di dalam Quran. Lalu disebutkan juga ada saudara perempuan Musa menurut Quran. Tadi saudara perempuan Harun sudah jelas Maryam. Sekarang kita lihat siapakah saudara perempuan Musa menurut Quran. Ini adalah Quran surah 20 surat Toha ayat 38 sampai 40. Dikatakan, yaitu ketika kami mengilhamkan kepada ibumu, ini maksudnya ibu Musa, suatu yang diilhamkan, yaitu letakkanlah dia Musa di dalam peti. Ya, jadi ini maksudnya ketika Musa masih bayi, kemudian dilarungkan ke sungai Nil. Tapi kalau di dalam Quran ini atas perintah Allah, teman-teman. Dikatakan kemudian lemparkanlah dia ke sungai Nil. Disuruh melemparkan bayi Musa ini ke sungai Nil. Maka pasti sungai itu membawanya ke tepi, supaya diambil oleh Firaun musuhku dan musuhnya. Dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang daripadaku, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Dikatakan juga ini ketika saudaramu yang perempuan. Jadi Musa ini punya saudara perempuan, teman-teman.
Ya, kemudian saudara perempuan ini berkata kepada keluarga Firaun, "Bolehkah saya menunjukkan kepadamu orang yang akan memeliharanya?" Maksudnya menyusui bayi Musa ini. "Maka kami mengembalikanmu kepada ibumu." Jadi yang menyusui Musa ini adalah ibunya Musa sendiri, "agar senang hatinya dan tidak berduka cita. Dan kamu pernah membunuh seorang manusia, lalu kami selamatkan kamu dari kesusahan dan kami telah mencobamu dengan beberapa cobaan. Maka kamu tinggal beberapa tahun di antara penduduk Madian. Kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan, hai Musa." Jadi ini adalah penceritaan Allah di dalam Quran. Ya, walaupun ini tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Taurat, tapi okelah, kita ambil saja kata saudara perempuan Musa. Siapakah saudara perempuan Musa di sini? Ini adalah tafsir Al-Jalalain mengenai Quran surah 20, surah Toha ayat 40 tentang siapa saudara perempuan Musa. Dikatakan untuk penjelasannya, saudara perempuanmu Maryam. Jadi jelas ya, saudara perempuan Musa itu adalah Maryam, yang juga merupakan saudara perempuan daripada Harun. Kita lihat, ini adalah Quran surah 28 Al-Qasas ayat 11 sampai 13. Dan berkatalah siapa? Ibu Musa dalam kurung istrinya Imron, teman-teman. Ya, jadi ibunya Musa ini adalah istrinya Imron, ayahnya bernama Imron. Ya, yang merupakan ayah daripada Maryam tadi, teman-teman. Ya, lihat ini, ibu Musa dalam kurung istrinya Imron kepada saudara Musa yang perempuan. Siapa saudara Musa yang perempuan ini, teman-teman? Saudara perempuan Musa adalah Maryam. Ya, jadi Anda lihat teman-teman dari sini sudah ada benang merah kesalahan sejarah di dalam Quran. Kembali saya tunjukkan kepada Anda tafsir Al-Jalalain Quran surah 28 Al-Qasas ayat 11. Dan dia berkata kepada siapa? Saudara perempuannya Maryam. Jadi jelas ya, saudara perempuan Musa dan saudara perempuan Harun ini bernama Maryam yang adalah ibu daripada Isa Al-Masih. Kemudian dalam tafsir Ibn Abbas mengenai Quran surah 28 Al-Qasas ayat 11 dikatakan juga saudara perempuan Musa yang bernama Maryam. Jadi jelas dari semua tafsir, nama saudara perempuan Musa dan saudara perempuan Harun ini sama, yaitu bernama Maryam. Dari internal teks Quran, satu-satunya nama Harun yang disebut adalah saudara laki-laki Musa yang hidup sejaman dengan Musa, kira-kira 1400 sebelum Masehi. Tantangan daripada Sofiatul Al-Hayat Indonesia, buktikan dari teks Quran jika ada Harun yang lain selain saudara laki-laki Musa dan Imron yang lain selain ayah Musa, Harun dan Maryam. Jadi jelas dari internal teks Quran terjadi kesalahan sejarah fatal. Maryam disebut sebagai saudara perempuan Musa, saudara perempuan Harun, anak perempuan Imron dan ibu dari Isa yang bergelar Al-Masih. Lalu siapakah Imron, ayah Maryam, Musa dan Harun menurut Quran? Kita lihat. Sekarang kita baca lagi teman-teman, Quran surah 66 At-Tahrim ayat 12 dikatakan, dan ingatlah Maryam binti Imron. Jadi Maryam ini adalah anak perempuan daripada Imron. Imron ini juga merupakan ayah daripada Musa dan Harun, teman-teman, yang tadi ya hidup pada zaman Firaunnya Musa. Kita baca Quran surah 3 Al-Imran ayat 33 sampai 35. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imron melebihi segala umat. Jadi keluarga Imron ini punya anak ya, 3, namanya Harun, Musa dan Maryam, teman-teman, yang merupakan Maryam daripada ibunya Isa Al-Masih ya. Dikatakan juga ketika istri Imron berkata, nggak disebutkan siapa nama istri Imron, tetapi dikatakan istrinya si Imron ini berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang di dalam kandunganku menjadi hamba yang soleh dan berkhidmat." Ini maksudnya menyerahkan Maryam kepada Allah ya. Ini merupakan cerita yang ada di dalam Injil-Injil palsu yang kita sebut dengan Injil-Injil Apokrifa ya, dan ini tidak bisa kita percaya karena tidak ada anak perempuan yang diserahkan ke dalam Baitul Maqdis ya, di dalam tradisi Yahudi. Dikatakan, karena itu terimalah nazar itu daripada aku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian kita baca Quran surah 3 Al-Imran ayat 36 sampai 37. Maka tatkala siapa? Istri Imron melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan. Aku telah menamai dia Maryam." Teman-teman, lihat ini ya. Tetapi dikatakan di sini diserahkan kepada Zakaria. Nah, ini adalah kisah yang diambil dari Injil-Injil Gnostik ya, atau Injil-Injil palsu, dan saya akan tunjukkan ini bukanlah kisah yang dapat dipercaya. Jadi di dalam pikirannya Muhammad, Imron yang adalah ayahnya Musa, ayahnya Harun, ayahnya Maryam ini menyerahkan Maryam kepada Zakaria, teman-teman. Ya, ini kengawuran yang paling ngawur, teman-teman. Ya, tidak sesuai dengan timeline sejarah, dan ini membuktikan Quran bukanlah dokumen yang bisa kita percaya. Jadi jelas ya teman-teman, yang pertama dari ketiga ayat ini memberikan bukti yang lebih lanjut yang meyakinkan bahwa penulis Al-Quran secara keliru mengira bahwa Maryam ibu Yesus ini sama dengan Maryam saudara perempuan Musa dan Harun. Sebab namanya sama di dalam bahasa Arab. Ibu Maryam dan istri Imron di dalam tafsir Al-Tabari disebut sebagai Hannah, yang dalam tradisi Kristen disebut sebagai ibu dari perawan Maria bunda Yesus. Dan hal ini tidaklah benar ya. Nanti saya tunjukkan Anda bukti-buktinya walaupun ini ada di dalam tradisi Kristen. Dikatakan juga yang mengadopsi Musa menurut tradisi Muslim ini adalah istri Firaun yang bernama Asyah binti Muzahim, bukan putri Firaun seperti yang dicatat di dalam Alkitab. Ini ada di dalam tafsir Ibn Kathir, dan ini juga kekeliruan secara sejarah dan arkeologi. Asyah itu bukan nama Mesir ya. Nanti kita akan buktikan siapakah Firaun pada zaman Musa.
Oke, sekarang kita mau melihat silsilah Isa Al-Masih di dalam Quran yang sangat berbeda dengan silsilah Yesus Kristus di dalam Alkitab. Dan kesalahan sejarah dan kronologi waktu di dalam Quran ini membuktikan bahwa Quran hanyalah tulisan tangan manusia dan bukan merupakan firman daripada Tuhan. Sekarang kita lihat, Abraham memperanakan Yisak, Yisak memperanakan Yakub. Yakub ini disebut Israel di dalam Alkitab kita. Tetapi kalau Anda tanya kepada orang Muslim, siapakah Israel? Mereka tidak tahu, teman-teman. Ya, karena Quran ini merupakan clipping atau potongan-potongan informasi yang tidak jelas dan tidak kronologis. Ya, coba aja Anda tanya kepada Muslim, siapa itu Israel? Hanya dari Quran mereka tidak tahu siapa itu Israel. Mereka harus merujuk kepada Alkitab kita. Ya, kemudian Yakub ini memperanakan ke-12 suku Israel, 12 anak laki-lakinya, yang salah duanya adalah Lewi dan Yehuda. Ini adalah kedua anak laki-laki daripada Lea, istri pertamanya. Lewi ini melahirkan Kehat, Kehat melahirkan Amram di dalam Alkitab kita, yang menikah dengan Yokebed, teman-teman. Dan Amram inilah yang dirujuk sebagai Imron di dalam Quran. Tetapi Imron ini dikatakan menikah dengan Hana di dalam tafsir, karena dia kebingungan, teman-teman. Ini hidup abad keberapa? Ya, padahal Hana ini di dalam tradisi Kristen dirujuk sebagai ibu daripada Maryam. Dan di dalam tradisi Kristen menikah dengan Eliakim atau Yoyakim, teman-teman. Tapi saya akan tunjukkan nanti bahwa saya percaya ayah daripada Maryam ini juga bernama Yosef dan bukan Eliakim atau Yoyakim, ya. Nah, teman-teman, kita lihat Imron atau yang mereka sebut sebagai Amram, merujuk kepada Amram di dalam Alkitab kita, ya. Ini mempunyai 3 orang anak, Maryam, Harun, dan Musa. Jadi Maryam ini disebut sebagai saudara perempuan Harun, saudara perempuan Musa, dan anaknya daripada Imron yang melahirkan Isa Al-Masih, teman-teman. Ya, lihat, ini sangat berbeda dengan silsilah Yesus Kristus. Kalau kita lihat, Yakub dari Yehuda itu masih ada 11 generasi lagi sampai kepada Daud. Baru kita melihat silsilah di Matius dan Lukas, nanti saya akan bahas lebih detail. Itu merujuk kepada jalur dari Salomo dan Nathan, anaknya, 2 jalur yang berbeda. Ini masih ada lagi 27 generasi. Ya, nanti kita lihat. Ya, baru nanti merujuk kepada Maryam yang bertunangan dengan Yosef dan menikah dengan Yosef, yang merupakan ibu daripada Yesus Kristus, teman-teman. Jadi kita melihat, Quran ini hanyalah tulisan tangan manusia, bukan firman daripada Tuhan. Kalau Anda sebagai Kristen masih mau masuk menjadi Muslim, keterlaluan, terlalu, kata Bang Roma. Indikasi kesalahan sejarah dan timeline waktu yang sangat mencolok di dalam Quran membuktikan Quran hanyalah tulisan tangan manusia. Sekarang kita bandingkan mengapa Muhammad bisa bingung antara Maryam, saudara perempuan Harun dan Musa, dengan Maryam, ibu daripada Yesus. Kita baca kitab Taurat, Bilangan 26 ayat 59. Dan nama istri Amram ialah Yokebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Amram, perempuan itu melahirkan Harun, Musa, dan Maryam, saudara mereka yang perempuan. Jadi Muhammad tidak bisa membedakan antara Miriam, saudara perempuan Musa, dan Harun dengan Miriam, ibu daripada Yesus. Imran dalam Islam digambarkan sebagai ayah dari Musa dan Harun dan Maryam yang melahirkan Yesus. Para cendekiawan Islam yang menyadari masalah ini mengingat bahwa Yesus dan Musa beda hidup dalam kurun waktu 1400 tahun, secara tradisional mencoba menjelaskan bahwa mereka adalah 2 orang yang terpisah bernama Imran. Yang satu adalah ayah dari Musa dan Harun dan yang lain adalah ayah Maryam. Tetapi Al-Quran sendiri tidak membuat perbedaan seperti itu, dan memang indikasi kuat menunjukkan bahwa mereka sebenarnya adalah orang yang sama. Sehingga oleh para cendekiawan Islam dan Muslim sekarang ini, sesuatu harus dilakukan untuk menutupi kesalahan sejarah terbesar di dalam Quran. Sekarang mari kita mengkaji Al-Quran. Quran berisi banyak cerita dari Yudaisme, baik teologis maupun cerita rakyat atau legenda-legenda dan dongeng-dongeng yang bukan kisah nyata, tetapi masuk menjadi ayat di dalam Quran. Orang akan mengira bahwa karena Muhammad menceritakan begitu banyak cerita dari legenda Yahudi, bahwa dia akan secara konsisten menggunakan metafora mereka. Jika dia benar-benar tahu apa yang dia bicarakan, atau jika Muhammad benar-benar mendapatkan wahyu dari Tuhan, maka dia akan berkomunikasi dengan orang-orang dengan cara yang mereka pahami. Mungkin ada referensi lain di dalam Quran untuk seseorang yang dipanggil saudara perempuan Harun atau saudara perempuan dari orang saleh yang agung. Tetapi saat kita mencarinya, kita tidak menemukannya. Faktanya, saya menemukan bahwa ada sekitar 14 kali kata Arab yang berarti saudara perempuan, uktun, digunakan di dalam Quran. 1 kali itu mengacu pada Maryam, saudara perempuan Harun. 11 kali mengacu pada saudara sedarah. 1 kali digunakan sebagai saudara perempuan, Quran surah 7 ayat 38. Dan 1 kali mengacu pada tanda saudara, Quran surah 43 ayat 48. Setiap penggunaan metaforis dari saudara perempuan mengacu pada kasus hubungan persamaan. Dan dalam setiap penggunaan saudara perempuan relasional, referensinya adalah kerabat yang sebenarnya.
Saya memperluas pencarian untuk memasukkan saudara laki-laki Harun, saudara perempuan Musa, dan saudara laki-laki Musa. Sekali lagi, tidak pernah ada ungkapan yang digunakan untuk mewakili seseorang yang disebut saudara laki-laki atau saudara perempuan sehubungan dengan seseorang yang sudah mati atau nenek moyangnya atau leluhurnya yang telah mendahuluinya selama ratusan tahun sebelumnya. Tidak pernah. Selanjutnya, saya menemukan bahwa saudara atau aktun digunakan sekitar 82 kali di dalam Quran. Sebagian besar digunakan secara harfiah, banyak kali digunakan secara metaforis seperti dalam Muslim yang hidup menjadi saudara dalam iman atau satu orang menjadi saudara bagi sukunya yang masih hidup. Dalam kasus apapun, kata saudara perempuan atau saudara laki-laki tidak pernah digunakan untuk metafora antara manusia yang hidup dan orang yang telah mendahulunya atau telah mati selama ratusan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, tidak ada dukungan tekstual lain untuk model idiom ini di dalam Quran. Saya juga akan mencatat bahwa Harun disebutkan sekitar 24 kali di dalam Quran, hanya Maryam yang disebut saudara perempuan Harun menurut namanya. Musa disebutkan sekitar 150 kali atau kurang lebih. Dalam hal apapun, tidak ada orang yang disebut saudara atau saudari Musa secara metaforis. Tidak ada dukungan tekstual lain dalam Quran untuk siapapun yang pernah disebut saudara perempuan atau saudara menurut model Muhammad, yaitu nama leluhur moyangnya. Satu-satunya orang yang disebut saudara perempuan atau saudara laki-laki adalah orang-orang yang terkait satu sama lain. Selanjutnya, ketika saudara perempuan paling sering digunakan, itu mengacu pada kerabat darah yang hidup sejaman. Kesimpulan akhir pada video kita kali ini adalah bukti tekstual dari Quran tidak pernah mengindikasikan bahwa ada dua tokoh bernama Imran atau dua tokoh bernama Maryam atau dua tokoh bernama Harun atau dua tokoh bernama Musa. Bukti tekstual Quran sangat kuat mengindikasikan ketidaktahuan penulis Quran yang tidak bisa membedakan Maryam, kakak tertua Harun dan Musa, dengan Maryam, ibu Isa atau ibu Yesus. Bukti tekstual Quran meyakinkan dan membuktikan dengan sangat kuat bahwa Imran disamakan dengan Amram yang adalah ayah Miriam, Harun dan Musa di dalam kitab Taurat kita, dan bahwa Nabiah Miriam inilah yang disamakan atau tertukar dengan Maryam ibu Isa dalam kurung Yesus Kristus, dan Musa serta Isa Al-Masih hidup sejaman. Pada video selanjutnya, video 19b, kita akan mempelajari lebih dalam dan memberikan bukti-bukti bahwa Isa Al-Masih itu hidup sejaman dengan Musa dan Harun. Sampai jumpa pada video berikutnya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Ajal Habagat, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Silahkan tulis di kolom komentar apa yang Bapak Ibu dapatkan, dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Saudaraku dikasih Tuhan, di akhir video saya selalu mengajak Bapak Ibu untuk selalu dan tetap berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesua Hamasya Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Terima kasih.